Bank Sentral China atau PBOC secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan untuk tenor 1 maupun 5 tahun pada Senin lalu. Menurunnya suku bunga diharapkan ikut mendongkrak perekonomian China yang lesu. Tentu kita berharap Indonesia bisa kecipratan dong ya. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah mengatakan bila pertumbuhan ekonomi China menurun 1%, ini bisa mempengaruhi Indonesia 0,3 hingga 0,6%. Selengkapnya akan kami bahas dalam China putus asa, RI bisa kena dampaknya. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Pemangkasan suku bunga terbilang mengejutkan mengingat PBOC sudah menahan suku bunga sejak September 2023 atau 10 bulan sebelumnya. Tapi jika kita cermati, negara tersebut hampir menghadapi deflasi dan menghadapi krisis properti yang berkepanjangan, utang yang meningkat pesat serta sentimen konsumen dan bisnis yang lemah. Ketegangan perdagangan juga meningkat karena pemimpin global semakin waspada terhadap dominasi ekspor China. China menurunkan tingkat suku bunga jangka pendek dan jangka panjang sebesar 10 basis poin menjadi 3,35% untuk tenor 1 tahun dan 3,85% untuk tenor 5 tahun. Pertumbuhan ekonomi China juga dalam tren menurun selama beberapa tahun terakhir imbas dari pandemi yang bisa dibilang hingga saat ini belum juga pulih. Hingga 2024 ini China masih terus berusaha membangkitkan lagi perekonomiannya. Seperti yang akan kita lihat dalam slide berikutnya. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi China mengalami penurunan untuk kuartal 2 2024. Perlambatan tersebut tercermin mengingat hanya tumbuh sebesar 4,7% secara year on year atau terendah sejak kuartal 1 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan para analis. Dalam survei dari Bloomberg dan Reuters, pada analis memproyeksi PDB China kuartal 2 2024 ini berada di level 5,1%. Menurut data Biro Statistik Nasional China, penjualan retail yang merupakan ukuran utama konsumsi melambat menjadi hanya 2%. Pada bulan Juni turun dari 3,7% di bulan Mei. Presiden dan Kepala Ekonom di Pinpoint Asset Management Chang Chiwei mengatakan fakta bahwa PBOC tidak menunggu The Fed untuk memotong suku bunga terlebih dahulu menunjukkan bahwa pemerintah China mengakui tekanan turun pada ekonomi China. Dia mengharapkan lebih banyak penurunan suku bunga di China setelah The Fed memulai siklus pemotongan suku bunga. Pemotongan suku bunga China bertujuan untuk memperkuat penyesuaian counter-cyclical untuk lebih mendukung ekonomi real. Lalu apa penyebab ekonomi China turun? Kita akan cek slide berikutnya. Ekonomi China terus mengalami tekanan dan gagal mencapai target. Bahkan ekonomi China terus kempes meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan pelonggaran. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat menjelaskan ekonomi China ini melemah dipengaruhi oleh terus melemahnya permintaan domestik. Kondisi ini diperparah oleh kinerja properti yang masih belum menggembirakan hingga memasuki pertengahan 2024. Kita masih mengingat kasus Evergrande yang sempat juga memukul dunia properti China. Di sisi lain, penurunan pada populasi China menimbulkan kekhawatiran terkait dampak terhadap perekonomian negara itu yang berisiko mengurangi angkatan kerja dan memberikan tekanan pada kebijakan fiskal. Menurut Economist Intelligence Unit, menaikkan usia pensiun kini menjadi salah satu dari sedikit pilihan untuk menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang di China. Populasi China telah menurun selama 2 tahun berturut-turut pada 2023 menjadi 1.409 miliar orang, turun 2,08 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut lebih besar dari penurunan populasi sekitar 850 ribu pada tahun 2022. Tahun pertama jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran di negara tersebut sejak awal tahun 1960-an selama krisis kelaparan besar. Populasi China diperkirakan akan menyusut menjadi 1.317 miliar pada 2050 dan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta orang pada tahun 2100. Lalu jika pertumbuhan ekonomi China dalam tren penurunan, bagaimana dampaknya ke Indonesia? Kita akan cek slide berikutnya. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia selain Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah mengatakan bila ekonomi China melemah 1% ini akan memberikan kontraksi bagi ekonomi Indonesia mulai 0,3 hingga 0,6%. Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga memiliki perjanjian dagang dengan China, yaitu Asian China Free Trade Agreement. China sendiri adalah klien terbesar untuk batubara Indonesia, belum lagi besi baja, sawit, dan banyak lagi. Sehingga jika ekonomi China tidak bergairah, maka ekspor Indonesia ke China juga pasti terpengaruh. Ini terbukti dari data di kuartal 1 2024 di mana ekspor Indonesia ke China ini sudah minus hingga 3,09 miliar dolar Amerika Serikat atau turun hingga 16,24% secara year on year karena ekonomi China yang lesu.
Belum lagi juga menurunnya harga komoditas secara global. Di sisi lain kita juga menunggu seperti apa hasil dari pemilu Amerika Serikat. Bila Donald Trump kembali menjadi presiden dan perang dagang dengan China ini kembali berlangsung lagi, bisa jadi ekonomi China semakin lesu dan barang-barang China yang harusnya diekspor ke Amerika malah akan membanjiri pasar Indonesia. Semoga pemerintah bersiap ya dengan kemungkinan yang ada ini agar kita tidak hanya terimbas menjadi konsumen, tapi justru juga bisa menambah peluang dari konflik antar negara ini.